Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Sri Kumarowati. Ayo belajar IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hukum Mendel II, dikenal juga dengan hukum independent assortment atau hukum penggabungan bebas, menyatakan setiap gen dapat bergabung secara bebas dengan gen yang lain. Namun, gen untuk satu sifat tidak berpengaruh pada gen untuk sifat yang lain. Redaksi berbeda menyatakan bila dua individu berbeda dalam dua pasang sifat atau lebih, maka diturunkannya pasangan sifat yang satu tidak bergantung pada pasangan sifat lainnya. Di sini disebutkan dua pasang sifat atau lebih. Artinya, hukum Mendel II ini berlaku untuk dihibrid, trihibrid, atau polihibrid lainnya. Dihibrid. Apa yang dimaksud dengan dihibrid? Pengertian dihibrid adalah persilangan antara dua individu dengan memperhatikan dua sifat beda. Contoh 1. Persilangan antara ercis berbatang tinggi berbiji bulat dengan ercis berbatang rendah berbiji kisut. Pada persilangan ini, yang diperhatikan adalah sifat batang dan sifat biji. 2. Persilangan antara Drosophila melanogaster bersayap panjang bermata merah dengan Drosophila melanogaster bersayap pendek bermata putih. Pada persilangan ini yang diperhatikan adalah sifat sayap dan sifat mata. Untuk mempermudah pemahaman kita tentang dihibrid, kita lihat soal yang pertama. Ercis berbatang tinggi berbunga ungu, T besar, T besar, U besar, U besar, disilangkan dengan ercis berbatang rendah berbunga putih, T kecil, T kecil, U kecil, U kecil. Bagaimanakah hasil persilangan pada F2? Genotip T besar, T besar, U besar, U besar menunjukkan bahwa batang tinggi bunga ungu bersifat dominan. Genotip T kecil, T kecil, U kecil, U kecil menunjukkan bahwa batang rendah bunga putih bersifat resesif. Jadi, pada soal ini yang disilangkan adalah individu dominan homozigot dengan resesif homozigot. Bagaimana cara mengerjakannya? Untuk mengerjakan, kita mulai dari P1, parental yang pertama, yaitu ercis berbatang tinggi berbunga ungu disilangkan dengan ercis berbatang rendah berbunga putih. Ini genotipnya T besar, T besar, U besar, U besar. Yang ini T kecil, T kecil, U kecil, U kecil. Gamet yang terbentuk jika T besar
gabung dengan U besar, yang terbentuk adalah gamet T besar U besar. Jika T besar gabung dengan U besar, yang terbentuk adalah gamet T besar U besar. Jika T besar gabung dengan U besar, gamet yang terbentuk adalah T besar U besar. Jika T besar gabung dengan U besar, gamet yang terbentuk adalah T besar U besar. Dengan cara yang sama, pada yang resesif diperoleh gamet T kecil U kecil. Sebenarnya di sini tadi ada 4 macam gamet, tapi karena sama cukup kita tulis 1. Gamet T besar U besar ini akan bergabung dengan gamet T kecil U kecil, sehingga pada filial 1 terbentuk genotip T besar T kecil, U besar U kecil. Ini adalah ercis berbatang tinggi berbunga ungu, heterozigot. Sedangkan yang ini berbatang tinggi berbunga ungu, homozigot. Bagaimana F2-nya? Untuk mendapatkan F2, kita silangkan di sini P2. P2 ini adalah filial 1 yang disilangkan dengan sesamanya, yaitu ercis berbatang tinggi berbunga ungu disilangkan dengan ercis berbatang tinggi berbunga ungu. Genotipnya heterozigot, yang ini juga. Gametnya, jika T besar gabung dengan U besar, diperoleh gamet T besar U besar. Jika T besar gabung dengan U kecil, diperoleh gamet T besar U kecil. Jika T kecil gabung dengan U besar, akan diperoleh gamet T kecil U besar. Jika T kecil gabung dengan U kecil, akan diperoleh gamet T kecil U kecil. Dengan cara yang sama, di sini juga diperoleh 4 gamet. Untuk mempermudah menentukan genotip yang muncul pada F2, kita buat papan catur. Genotip gamet dari induk 1 kita tulis pada baris paling atas, kemudian gamet dari induk yang lain kita tulis pada kolom paling kiri. Terbentuk 16 kotak, lalu kita beri nomor urut 1 sampai 16. Untuk mengisi kotak ini, kita gabungkan gamet yang ada pada baris paling atas dengan gamet pada kolom paling kiri. Kotak 1, T besar U besar digabungkan dengan T besar U besar. Ini hasilnya. Kotak nomor 6, gamet T besar U kecil kita gabungkan dengan gamet T besar U kecil. Hasilnya ini T besar U kecil U kecil. Demikian juga untuk kotak nomor 16, kita gabungkan gamet T kecil U kecil dengan T kecil U kecil. Ini hasilnya T kecil U kecil U kecil.
Lalu kita buat tabel genotip dan fenotip. Dari 16 kotak tadi ternyata muncul 9 macam genotip. Karena beberapa kotak memiliki genotip yang sama. Seperti ini, nomor 2 dan nomor 5 itu genotipnya sama. 4, 7, 10, 13 genotipnya juga sama. Lalu kita isi fenotipnya. T besar, U besar itu adalah ercis berbatang tinggi berbunga ungu. Ini juga ungu, jadi batang tinggi bunga ungu. Ini batang tinggi bunga ungu, yang ini juga batang tinggi bunga ungu. Jadi ada 9 kotak yang menyatakan fenotip ercis berbatang tinggi berbunga ungu. Ada 3 kotak yang menyatakan fenotip ercis berbatang tinggi berbunga putih. Ada 3 kotak yang menyatakan fenotip ercis berbatang rendah berbunga ungu. Dan hanya 1 kotak yang menyatakan ercis berfenotip batang rendah bunga putih. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada filial kedua, rasio genotipnya ini tadi muncul 9 genotip dengan rasio 1, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1. Rasio fenotipnya tadi muncul 4 fenotip, batang tinggi bunga ungu, batang tinggi bunga putih, batang rendah bunga ungu, batang rendah bunga putih. 9, 3, 3, 1. Yang harus kita ingat, 9 ini menunjukkan pasangan dominan-dominan. 3 menunjukkan pasangan dominan resesif. 3 lagi menunjukkan pasangan resesif dominan. 1 menunjukkan pasangan resesif. Ini harus kita ingat betul. Kita lihat contoh soal yang kedua. Ercis berbatang tinggi berbunga ungu, T besar, U besar, disilangkan dengan ercis berbatang rendah berbunga putih, T kecil, U kecil. Bagaimanakah rasio fenotip pada F2 antara ercis berbatang rendah berbunga putih, ercis berbatang tinggi berbunga ungu, ercis berbatang tinggi berbunga putih dengan ercis berbatang rendah berbunga ungu? Ini adalah persilangan antara dominan homozigot dengan resesif homozigot. Untuk mengetahui rasio fenotipnya, bisa kita kerjakan urut mulai dari P1, F1, P2, F2. Tapi ini memerlukan waktu cukup lama. Sehingga kalau tadi kita ingat bahwa pada dihibrid dominan homozigot dengan resesif homozigot itu berlaku rumus 9-3-3-1. Ya. Nah, pada soal ini pertanyaannya diubah. Rasio fenotipnya tidak urut dari dominan resesif
resesif, dominan, resesif, resesif. Tapi ini diubah urutannya, yaitu resesif, resesif, dominan, 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 resesif, resesif, dominan. Sehingga rasionya adalah 1, 9, 3, 3. Kita lihat soal yang ketiga. Ercis berbatang tinggi berbunga ungu disilangkan dengan ercis berbatang rendah berbunga putih. Bagaimanakah rasio fenotip pada F2? Kita lihat parentalnya di sini heterozigot disilangkan dengan homozigot. Jadi yang dominan heterozigot, sedangkan yang resesif homozigot. Cara mengerjakannya seperti tadi, kita mulai dari P1 genotip lalu gamet. Nah, ternyata pada F1 di sini muncul 4 macam genotip. Ini genotipnya, T besar, T kecil, U besar, U kecil. Fenotipnya adalah ercis berbatang tinggi berbunga ungu. T besar, T kecil, U kecil, U kecil. Fenotipnya adalah ercis berbatang tinggi berbunga putih. T kecil, T kecil, U besar, U kecil. Fenotipnya adalah ercis berbatang rendah berbunga ungu. T kecil, T kecil, U kecil, U kecil. Fenotipnya adalah ercis berbatang rendah berbunga putih. Sehingga pada persilangan ini rasio fenotipnya adalah 1 dibanding 1 banding 1 dibanding 1. Kita lihat soal yang keempat. Tanaman rambutan buah besar, daging tipis, B besar, B besar, T kecil, T kecil, disilangkan dengan tanaman rambutan buah kecil, daging tebal, B kecil, B kecil, T besar, T besar. Apabila keturunan F1 disilangkan dengan sesamanya, akan diperoleh fenotip buah besar daging tebal dan buah kecil daging tipis dengan perbandingan, ini disuruh memilih A, B, C, D. Kita lihat pada soal ini daging besar, buah besar daging tipis dilambangkan dengan B besar, B besar, T kecil, T kecil. Ini menyatakan bahwa buah besar bersifat dominan, sedangkan daging tipis itu bersifat resesif. Buah kecil bersifat resesif, daging tebal bersifat dominan. Cara mengerjakannya sama seperti tadi. Kita mulai dari P1, genotipnya apa, dicari gametnya, lalu ketemu filial 1. Jadi ternyata dari persilangan rambutan buah besar daging tipis dengan rambutan buah kecil daging tebal, filial 1 semuanya adalah rambutan buah besar daging tebal. Heterozigot. Ya. Bagaimana F2-nya? F2-nya juga kita kerjakan seperti contoh yang awal tadi. Kita tulis P2 genotip lalu gametnya.
kita buat papan catur. Nah, dari sini terlihat bahwa buah besar daging tebal. Kita cari pada kotak nomor berapa. Buah besar daging tebal. Ini kotak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 7, nomor 9, nomor 10, dan nomor 13. Sedangkan buah kecil daging tipis hanya kita temukan pada kotak nomor 16. Nah, di sini kita hitung ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi rambutan buah besar daging tebal ditunjukkan oleh 9 kotak. Sedangkan rambutan buah kecil daging tipis ditunjukkan oleh 1 kotak. Sehingga rasio fenotipnya adalah 9 dibanding 1. Itu pilihan jawaban B. Ya. Dari sini kita tahu bahwa untuk mengerjakan latihan soal yang berkaitan dengan dihibrid, kita harus teliti parentalnya itu dominan ataukah resesi, homozigot ataukah heterozigot. Itu yang bisa kita pelajari kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.